Kalau 25%-nya saja UMKM yang ada di Pringsewu itu berjalan, yakin ekonomi yang ada di wilayah itu tidak akan terganggu dan akan tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu. Siap. Dengan Bapak Suherman SE. Ya. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi. Langsung saja mungkin ini Pak ya. Siap. Ini DPRD Kabupaten Pringsewu ini kan Ya, baru saja merampungkan rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Ini kalau dari sisi legislatif, bagaimana melihat penyelenggaraan kinerja dari eksekutif khususnya dari penggunaan APBD di tahun 2025 kemarin? Oke, yang pertama kemarin memang telah disampaikan pertanggungjawaban APBD 2025 yang itu langsung ditindaklanjuti oleh DPRD. Kemudian di situ dalam penyerahan itu jelas kita lihat. Ya. Yang pertama, setelah kita lihat, kita bahas, itu penyerapan anggaran pembangunannya itu cenderung di akhir tahun. Ya, di akhir tahun. Sehingga berakibat ke perputaran ekonomi tidak maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ini banyaknya pejabat baru yang masuk dari luar daerah, ya, ke Kabupaten Pringsewu, sehingga perlu menyesuaikan, ya, dari eselon 2, eselon 3 menyesuaikan untuk bisa butuh waktu penyesuaian dan tidak mulusnya sistem kepegawaian di Pringsewu. Nah, ini. Itu kan kalau dari DPRD sendiri melihatnya penyebabnya apa sih Pak? Pelaksanaan anggaran itu cenderung di akhir tahun sehingga menyebabkan perputaran ekonomi itu nggak lancar. Yang jelas yang pertama mungkin di lelangnya dari pihak PU sendiri itu mungkin terlambat. Dan ini yang makanya kita akan bahas. Jangan sampai nanti rekomendasi dari DPRD itu kembali lagi seperti ini. Okay. Ya, seandainya harusnya udah selesai sehingga kan menjadi perputaran ekonominya itu yang saya sampaikan tadi bisa tidak maksimal. Kalau melihat di tahun 2025 itu sendiri, programnya apa saja Pak yang menjadi prioritas dan kedepannya apa aja sih yang kalau menurut dari sisi DPRD apa saja yang harus diprioritaskan ke depan? Ini yang jelas pasti ya. Infrastruktur, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan. Ini yang banyak sekali dituntut oleh masyarakat. Itu dari 3 poin itu yang harus kita sama-sama pikirkan antara pemerintah daerah dan legislatif. Artinya kan DPRD ini punya kegiatan reses nih. Ya. Dari kegiatan reses itu sendiri aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat mencakup itu Pak ya? Ya itu 3 poin itu. Ya. Infrastruktur, jalannya yang mintanya bagus, ya, sehingga ekonomi bisa berjalan dengan baik karena akan lebih murah untuk biaya pengeluaran atau pengangkutan barang itu sendiri. Kemudian juga murahnya pendidikan. Tidak ada lagi pungli karena kan pemerintah sekarang sudah menyampaikan gratis. Kemudian kesehatan. Kesehatan itu juga yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apalagi sekarang ini ada efisiensi APBN. PBI itu 21.000. Nah, makanya kami menjemput bola ke pusat. Kalaupun toh masih bisa diusahakan. Kenapa? Karena tahu-tahu masyarakat BPJS-nya mati. Nah, DPRD lagi nih yang jadi ini. Kena Pak, BPJS-nya kok mati. Gimana Pak caranya? Apalagi kalau yang cuci darah. Cuci darah itu dalam 1 minggu itu 2 kali. Dan nggak kurang dari 900 dalam 1 kali cuci. Tapi mudah-mudahan ini bisa di-clearkan dengan pemerintah daerah nanti supaya untuk yang cuci darah itu tolong itu diprioritaskan.
Berarti ini kan ada beberapa ini, infrastruktur, pendidikan, termasuk kesehatan yang Ya. paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Betul. Kalau pelaksanaannya di masyarakat, kalau dari sisi DPRD sendiri melihatnya sejauh ini seperti apa sih Pak? Melihat untuk Perjalanannya ini, apakah sudah pelaksanaannya sudah efektif? Apa aja sih, sektor apa aja yang perlu dibenahi, Pak? nah, itu saya sampaikan tadi. Yang perlu dibenahi satu, supaya tepat waktu, ya, tepat waktu di dalam proses pembangunan khususnya infrastruktur dan semuanya lah ya, sehingga penyerapan itu akan lebih cepat dan maksimal. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua juga termasuk keluhan masyarakat, seperti mungkin masih ada pungutan-pungutan liar di pendidikan. Ya. Itu harus kita apapun jenisnya, ya, apapun jenisnya itu nggak boleh. Ya. Ya. Nah, yang ketiga kesehatan, ini yang paling urgent. Ya. Ya. Orang berangkat, dia pikir masih hidup kemarin nih berobat BPJS, tahu nyampe ke rumah sakit, mohon maaf, BPJS Bapak tidak aktif. Ya. Nah, ini kan otomatis orang itu akan tersentuh, kok saya orang nggak mampu bisa BPJS saya mati, gimana ini cara menilainya? Itu. Oke. Nah, ini kan untuk menyelesaikan itu kan maka perlu adanya kesinambungan antara legislatif dan eksekutif otomatis Oh, ya, Pak, ya. betul itu. Kalau melihat ini gimana sih cara penerapannya semestinya supaya ini berjalan berkesinambungan untuk berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Iya, ya itu legislatif dan eksekutif ibarat suami istri, ya. Jadi mau menentukan apa, kemudian program apa supaya untuk kepentingan masyarakat, ya kita harus betul-betul saling mengisi, saling memberikan support. Kalau memang ini kurang pas, kurang benar, ya kita tegur. Kan seperti itu. Termasuk di anggaran kita kan APBD kita kan rendah. Ya, sehingga itu perlu betul-betul anggaran itu maksimal, kepentingannya untuk apa, kemudian bagaimana, itu kita harus betul-betul sama-sama di dalam menentukan itu semua. Selain dari sisi anggaran ini Pak ya, barusan ngomongin sisi anggaran. Kalau dari sisi anggaran mungkin seperti yang Ketua sampaikan barusan. Tapi di sisi lain DPRD ini kan punya fungsi yang namanya pengawasan. Nah, sejauh ini gimana DPRD menilai progres pembangunan di Kabupaten Prinseu ini yang dilaksanakan oleh eksekutif dalam pemerintah Kabupaten Prinseu, Pak? Betul. Salah satunya fungsi pengawasan kita DPRD sudah kita laksanakan maksimal. Ya. Sebab baik melalui rapat, kemudian komisi-komisi, kemudian juga sidak khusus yang banyak sekali mungkin temuan-temuan untuk sinergitas dan komunitas yang masyarakat yang bisa nantinya untuk maksimal di dalam progres pembangunan yang terasa nyata oleh masyarakat. Maka disampaikan kalau ada temuan yang sifatnya ini betul-betul urgen, tolong dicatat. Ya. Jangan diberikan kembali orang itu untuk bisa mendapat perusahaan ataupun pemborong itu untuk mendapatkan kembali pekerjaan. Dan harus dilihat, nanti bisa pindah PT atau yang lainnya, itu kembali lagi dalam bentuk pekerjaan, yang rugi kan kita masyarakat di situ. Makanya ini betul-betul saya dengan di komisi-komisi harus diterapkan fungsi pengawasan itu yang sesuai, termasuk di pendidikan, kesehatan. Itu kalau dari sisi pengawasan. Satu lagi fungsi dari DPRD ini ada yang namanya fungsi legislasi itu Pak ya. Nah, kalau dari DPRD Prinseu sendiri apa saja sih program prioritas dalam pembentukan peraturan daerah atau perda, apa yang sudah mungkin atau apa yang akan direncanakan nih? Ya, ada 7 kemarin ya perda yang akan inisiatif DPRD. Salah satunya perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Nah ini supaya itu menjadi landasan, kemudian
landasan untuk berbuat baik, ya, sehingga tidak ada lagi ya, berkuranglah untuk pemuda-pemuda kita kalau sudah ada landasan agama ortodoks. Maka salah satunya itu yang kami prioritaskan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Dengan harapan nantinya pondok pesantren ini bisa lebih berdaya lah. Nah, di situ sehingga kalaupun toh mampu sesuai dengan kemampuan kita, ya, itu bisa dibantukan hibah. Itu kalau memang kita mampu, ya, itu bisa dibantukan hibah di sana. Termasuk bisa hibah, bisa pemerintah daerah nanti bisa memberikan hibah ketika memang keuangan daerah memadai gitu. Mudah-mudahan aja PAD-nya kita bertambah. Ya, gitu. Kemudian ngomong soal PAD ini Pak, Ya. apa sih PAD itu menurut DPRD sendiri, gimana sih geliat yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD itu Pak? Ya, yang pertama kita kan tidak punya laut, tidak punya tambang, kita hanya punya jasa, ya, pajak, ya kita optimalkan di situ, ya, kebocorannya, kemudian realisasinya, kok nggak bisa terrealisasi itu kenapa? Nah, apakah ada kebocoran dan yang lainnya, atau kurang maksimal di dalam memberikan ini kepada masyarakat, kepada pengusaha ataupun pemilik usaha, sehingga tidak tercapai maksimal. Nah, itu kami juga selalu menggenjot kepada pemerintah daerah, khususnya bupati beserta jajarannya, supaya bisa memaksimalkan dengan jalan yang santun, tapi jangan sampai timbul gejolak seperti itu. Jadi terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Pringsewu ya Pak ya? Iya, siap. Termasuk di bidang pertanian ya nih Pak ya? Ini kan Kabupaten Pringsewu ini belakangan lagi banyak ngomongin soal tepung mokaf ini Pak. Industri tepung mokaf itu ya. Nah, kalau dari DPRD sendiri melihat potensi tepung mokaf di Pringsewu ini gimana sih Pak? Oh iya. Yang pertama ya, yang namanya kita di pemerintah daerah, salah satunya itu bisa menciptakan lapangan kerja. Ya. Nah, ada usaha untuk dari singkong ya. Nah, singkong itu mokaf. Tapi perlu kita catat, Pringsewu itu bukan sentra singkong. Namun kalau bisa singkong itu diambil dari daerah lain, diproduk dari Pringsewu, apa salahnya? Ya, karena pasti tenaga kerjanya dari Pringsewu dong. Ini salah satu pemerintah daerah yang inovatifnya bagus. Ya. Dari manapun itu ininya, seperti contoh coklat. Mana negara? Swiss ya? Ya, Swiss. Iya. Itu kan nggak punya pohon coklat, tapi luar biasa terkenalnya. Ambil dari Indonesia ke sana, dari mana-mana ke sana. Nah, itu juga mungkin kayak mokaf dari Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, itu kan sentralnya di sana. Ya. Kalau bisa diproduksi di sini, ya kenapa kita tidak lakukan? Artinya meskipun Kabupaten Pringsewu bukan penghasil utama tepung singkong di Lampung, tapi siap lah ya Pak ya. Kita siap, dari DPRD siap mendorong ketika memang Pringsewu rencananya atau ditargetkan untuk menjadi sentra industri tepung mokaf, itu siap kita dorong berarti Pak ya? Oh siap, kita dorong. Termasuk salah satunya kita bisa memberikan kepada masyarakat siapa yang mau berangkat ke Jepang, ya, untuk anak-anak muda kita yang memang putus sekolah dan yang lainnya, itu sudah diselenggarakan dan kemarin sudah ada yang diberangkatkan. Belajar gitu. Untuk belajar dan sudah ada yang berangkat. Dan itu semua tidak dipungut biaya. Yang terakhir mungkin ini Pak, sebagai Ketua DPRD, apa sih harapan dari Bapak sebagai Ketua DPRD bagi Kabupaten Pringsewu dan masyarakat Kabupaten Pringsewu pada umumnya? Ya, yang jelas pada dasarnya harapan masyarakat Pringsewu dan kami semua agar eksekutif itu bisa berinovasi di dalam program
mengukur baju, artinya baju sendiri gitu. Artinya dengan pakai baju sendiri, artinya perlu kita mengukur kemampuan keuangan daerah. Ya. Jangan gerusa-gerusu lah ya, menganggarkan, kemudian mengkaji dan yang lainnya. Nah, pertimbangkan dengan kemampuan agar tidak terjebak beban di APBD. Ya. Sehingga tahun-tahun berikutnya kita tidak lagi adanya defisit dan yang lainnya. Ini yang perlu kita tanamkan di pemerintahan daerah. Bisa mengukur kemampuan dan baju kita sendiri. Keuangan daerah kita itu seperti apa. Itu harus tahu posisi untuk memberdayakan diri sendiri dan Betul. juga masyarakat. Ya, umpamanya kita dengan, mohon maaf ya, sekarang umpamanya dengan menghidupkan yang tidak begitu ini seperti UMKM itu kan tidak, yang penting diberikan pemahaman, diberikan pembelajaran sehingga bisa mengerti dan bisa menyerap tenaga kerja. Itu kan nggak begitu besar anggarannya. Contoh ya seperti umpamanya sekarang mokap, kemudian UMKM yang lainnya kain perca yang bisa menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Kemudian yang ada di Pringsewu itu banyak sekali ya, baik itu dari kuliner dan yang lainnya. Kenapa? Karena Pringsewu jadi sentra seperti Ngeruput, Malio Sewu kan. Nah, itu kan UMKM-nya akan terserap hasilnya. Ketika UMKM terserap, maka perekonomian daerah akan berputar dan berjalan. Kalau saya sarjana ekonomi ya. Kalau 25%-nya saja UMKM yang ada di Pringsewu itu berjalan, yakin ekonomi yang ada di wilayah itu tidak akan terganggu dan akan tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, gitu. Yang penting 25%-nya bisa berjalan. Sudah cukup panjang lebar nih. Siap. Kita berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, Bapak Suherman. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita antara media, LSM, pemerintah daerah bisa bersinergi. Saya yakin Kabupaten Pringsewu bisa sesuai dengan harapan Bupati Pringsewu, makmur, melesat. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, Bapak Suherman SE. Sampai jumpa lagi di podcast Tribun Lampung berikutnya.